Hai, selamat malam. Nama saya Winda Sari. Saya PDI dari EPWI Talent dari Rakamin Academy. Di sini saya ingin menjelaskan project yaitu project challenge yang diberikan oleh Digital Amuba khusus bagian riset ya. Ya mungkin aku langsung jelasin aja ya, soalnya cuma dikasih 8 menit kalau nggak salah. Oke, oke. Eh, Oke, ini project presentasi aku. Kemudian ini itu adalah introduction singkat dari aku sama kontak juga. Kemudian ada most recent experience. Jadi saat ini saya tuh staff di KPRJ List. Kemudian pernah juga jadi internship designer UI UX designer di Morbis. Kemudian internship bagian di mutu departemen di RSU Bunda Margonda. Kemudian education and course, pendidikan terakhir itu public health atau kesehatan masyarakat. Pelitukannya itu jurusan manajemen rumah sakit. Kemudian sempat juga ngambil belajar itu di bimbing.id, itu bagian UI UX designer desain. Kemudian itu ada pernah juga join Revoyu mini course di bagian digital marketing. Kemudian karena hobi saya sempat join ngambil legal translation level 2 di LBI University of Indonesia. Kemudian ini tuh my typical konsep desain proses, ada stage-nya itu ada 4 stage. Stage 1 itu research and discovery, stage 2 konsep development and ideate, stage 3 itu design exploration and prototyping, stage 4 usability testing ya. Kemudian itu ini projectnya dari Digital Amuba bagian riset. Kemudian itu about company. Jadi Digital Amuba itu corporate yang berdiri di Indonesia tahun 2017. Mereka bertujuan untuk menginkubasi dan mengakselerasi ide-ide karyawan Telkom yang berpotensi menjadi bisnis digital baru. Jadi mereka itu aktif menciptakan produk-produk inovatif yang relevan bagi masyarakat Indonesia. Kemudian tuh mengapa pengguna berhenti di tengah jalan? Ini tuh maksudnya kenapa user dari Idea Box app itu berhenti di tengah jalan gitu. Jadi melakukan riset untuk hal tersebut gitu. Kemudian itu background dan user problemnya itu backgroundnya itu adalah analisis performa aplikasi Idea Box, yaitu sebuah platform crowdsourcing yang bertujuan menghimpun dan menyesuaikan ide-ide inovatif dengan investor. Jadi menghubungkan antara user dengan investor. Kemudian itu banyak pengguna yang tidak apa namanya itu mengetahui proses yang tidak tahu gitu cara proses menarik minat investor. Kemudian itu seringkali mereka tuh menghentikan perjalanan mereka terlalu dini, yaitu setelah hanya mengajukan ide mereka. Jadi mereka itu memakai aplikasi, kemudian itu mengajukan ide, tapi ide itu belum sampai publish di platform di dashboardnya investor gitu. Kemudian itu compression-nya, perjalanan seorang user itu dianggap lengkap kalau idenya mereka itu sampai publish di dashboardnya investor. Kemudian itu research, jadi research request-nya itu ada 6, yaitu menemukan analisa dan menganalisa dan menemukan finding. Kemudian itu membuat research plan, yaitu survei dan UT. Kemudian itu menggali penyebab pengguna berhenti pada tahap awal dan mengembangkan strategi. Kemudian itu membuat model empati dan rekomendasi juga sampai bukan sebelum rekomendasi pastinya membuat screening question dulu, teks UT dulu sampai terakhir itu model empati map dan rekomendasi. Kemudian itu user data highlights-nya dari raw data yang aku lihat ada 6 findings at least. Kemudian itu jadi yang drop itu dari part 4 sampai part 5 yaitu 56 sampai 66%. Kemudian yang di bagian yang drop off paling banyak itu adalah bagian di mana si users itu harus mengkonfirmasi emailnya mereka gitu. Kemudian itu mayoritas pengguna produk itu 18 sampai 34 tahun, yaitu sekitar 76%.
target utamanya itu berarti Gen Z sama early millennials. Kemudian finding keempatnya itu mereka itu memakai aplikasi itu durasi itu 61 sampai 180 detik, yaitu setengahnya 30% dari pengguna. Kemudian finding limanya itu top interest dari users itu ada di food, dining, kemudian news and politics, sports and fitness. Kemudian finding terakhir itu adalah users terbanyak itu berasal dari 3 kota, yaitu Jakarta, Surabaya, sama Bandung. Kemudian itu saya membuat hipotesis juga. Hipotesisnya itu adalah kemungkinan users lupa cek email, kemudian email masuk ke spam, users tidak tahu kenapa mereka harus cek email, users tidak mengetahui keseluruhan journey. Di sini itu tuh raw datanya ya, link raw datanya. Kemudian research plan-nya itu aku juga buat research plan dari objektifnya itu apa, kemudian itu support matrix-nya itu yang pasti completion rate-nya itu 1 sampai 8 itu uh, sukses ya gitu. Kemudian itu email confirmation open rate, kemudian jumlah users kembali atau returning users, sampai jumlah partisipan yang berhenti menyelesaikan, yang berhasil menyelesaikan funnel. Kemudian target partisipansnya itu aku bagi jadi 2 pengguna iBox, yaitu Idea Box, data menunjukkan mereka sudah pernah memulai journey, kemudian dipilih berdasarkan analitik dan panel drop. Kemudian itu non pengguna atau potensi users dalam segmen demografi, yaitu terutama 18 sampai 34 tahun. Kemudian itu untuk perbandingan aja, kayak gitu, di produknya biar lebih valid aja sama ekspektasi terhadap journey itu gitu. Kemudian ada kegiatannya dari penyusunan survei itu dari minggu pertama sampai ada minggu kelima. Kemudian ada iterasi terakhir kali. Ya, maksudnya iterasi dilakukan berkelanjutan. Kemudian metodenya itu ada kuantitatif, kualitatif, tapi di sini tuh ya ya metodenya menggunakan 2, kuantitatif sama kualitatif. Kuantitatifnya itu pakai survei itu untuk mengetahui general insight-nya. Kemudian kualitatifnya itu UT atau usability testing. Jadi untuk mendapatkan feedback langsung dan melihat langsung proses bagaimana si users mengerjakan task atau menggunakan produk. Kemudian stakeholder mappingnya, jadi ada 3 stakeholders yang memiliki kepentingan masing-masing. Kemudian itu screening questionsnya itu ada usia, di mana target usianya itu 18 sampai 34 tahun, karena emang itu adalah eh, paling apa namanya itu 70% demografi yang sering users yang menggunakan Idea Box. Kemudian itu ada jenis kelaminnya juga, kota mereka di mana tinggal, kemudian pernah apa namanya, mengajukan ide di aplikasi Idea Box atau enggak gitu. Jadi kayak kita tuh memfilter aja gitu. Kemudian kita juga di sini juga screening question juga menanyakan apakah mereka jika kalau mereka pernah menggunakan Idea Box itu sampai di bagian mana aja. Jadi ada 8 part. Jadi kita pengen tahu sampai di part mana aja mereka biasanya terhenti, paling banyak terhenti gitu. Kemudian seberapa sering mereka menggunakan Idea Box. Kemudian itu apakah mereka bersedia melakukan sesi wawancara. Jadi kita itu pengen tahu apakah kalau nanti kita pengen melakukan dep interview sama mereka, jadi uh, kita bisa tahu siapa apa namanya partisipan yang bisa kita hubungin gitu. Kemudian ada UT-nya, jadi kayak ini UT plan-nya itu ada goals sampai ke metodenya, in-person testing, kemudian itu phone for recording, kemudian ada partisipan itu 3 sampai 5 each type user, yaitu non-users sama users, usianya 18 sampai 34 tahun, so demografi, kemudian ada skenario-nya juga, kemudian ada task-nya, di mana task ini akan ada kayak apakah mereka fail atau sukses gitu. Kemudian itu ada time pengerjaannya, berapa lama mereka mengerjakan per sesi, kemudian itu keterangan itu kayak kita isi seperti responnya mereka atau apa ya, apakah mereka kebingungan, kayak mengobservasi gitu ya kegiatan mereka pada saat menggunakan produk gitu di keterangan. Kemudian ada follow up questions juga, ada 3 at least, tapi ini enggak untuk kemungkinan untuk lebih. Kemudian ada single is questionnya, itu kayak kita tuh menanyakan sama mereka
dari 1 sampai 7 kira-kira produknya tuh dikasih nilai berapa dan apa yang harus dilakukan biar si users itu ngasih nilai skor 7 gitu. Kemudian itu ada persona informasi. Jadi persona informasi itu aku ambilnya dari empathy map gitu yang ada yang mereka says, does, feels sama things. Eh, kemudian itu aku yang untuk yang biru aku buat non users, sementara yang bukan yang sticky note yang bukan warna biru itu adalah users. Tuh, kemudian itu ada insight-nya, insight-nya itu ada 3. Kemudian itu juga dengan POV-nya. Kemudian itu oke, insight-nya aku baca satu aja. Banyak user tidak menyadari bahwa membuka email adalah bagian wajib dari proses karena tidak ada petunjuk eksplisit dalam platform gitu. Jadi POV-nya itu users membutuhkan platform yang sederhana karena alur yang panjang dapat membuat mereka itu bingung kayak gitu. Ini itu POV, ini tuh untuk yang non users atau kayak potential users gitu. Kemudian ya user merasa alur terlalu panjang dan tidak tahu sampai kapan harus lanjut kemudian itu insight-nya. Sementara POV-nya itu users membutuhkan platform yang cepat diakses tanpa banyak informasi yang harus dikonsumsi karena mereka tidak ingin memberikan perhatian atau fokus lama hanya untuk submit ide gitu. Kemudian itu UX platform lebih cocok untuk users yang teliti, kurang ramah untuk users cepat atau short attention span gitu. Jadi POV-nya itu users membutuhkan platform yang jelas dengan keterangan bahwa mereka harus atau wajib membuka email konfirmasi karena users seringkali tidak menyadari petunjuk wajib konfirmasi email. Kemudian ada creating how my twist statement-nya itu ada 6. Terus itu jadi how my twist ini sesuai dengan sticky note-nya yang ini tuh non users, warnanya sesuai dengan yang di empathy map gitu. Sementara ini itu adalah users gitu, usersnya CID box gitu. Kemudian oke, jadi aku ada 5 rekomendasi. Yaitu rekomendasi pertama itu harus menambahkan notifikasi di app. Kemudian itu replace email confirmation. Jadi kalau misalnya ada mungkin konfirmasi yang tetap efisien dan praktikal gitu selain email. Jadi si users itu nggak harus ke email dulu, terus itu balik lagi ke app gitu. Kemudian itu atau membuat ringkasan progress bar journey tracker untuk mengetahui mereka di tahap mana. Jadi si user itu notice atau aware mereka ada di apa aja yang harus mereka lakukan next dan mereka ada di tahap apa gitu. Kemudian gunakan progressive disclosure. Jadi mereka tuh biar lebih fokus gitu kayak menampilkan yang relevan aja gitu. Kemudian tambahkan hint atau pop-up edukatif untuk users saat pertama submit ide gitu. Oke, mungkin segitu aja. Eh, udah segitu aja untuk projectnya, and thank you udah pay attention sama project presentasi aku. Bye bye. Stop recording.